Nah, tadi ada yang nanya, bagaimana caranya gabung UKM 4.0 ini, Mas Desar? Silakan dijelaskan lagi. Iya, mungkin nanti Pak bisa tambahkan ya, karena ini kita Ya, masih di bisa dibilang masa percobaan gitu ya. ya, Jadi ya, sebenarnya idealnya ini kan sistemnya berbasis jaringan, artinya si member tuh harusnya menjadi reseller ya. Tahap awal ya, tuh menjadi reseller, baru nanti jadi agent ya Pak Bia, baru jadi ya, vendor. Tapi karena ya. ini kondisinya masih kosong, tanda kutip ya, karena ini kita baru buka, kita nanti mungkin ada dua alumni kita ya Pak Bia. Apa boleh sebut Betul. nama ya di sini? Boleh, silakan. Boleh, kalau nggak salah yang Pak Bi sudah tunjuk ini ya, ada Pak Raja ya dari Jugajo dan Mas Ari dari Ardena ya Pak Bi ya, Ya, benar ya. Itu betul. nanti yang pertama kali lah bisa dibilang itu kalau kita dulu belajar manusia pertama ini mirip lah, ini mirip, ini anggota pertama gitu bisa dibilang. Dua orang ini karena beliau sudah punya produk gitu ya, ini yang kita Ya, daulah lah bisa bilang daulat menjadi agent pertama ya, gitu ya, biar jaringan awal kita terbentuk. Jadi nanti kita punya dua brand, ada Jukaju dan Ardena. Nah, rekan-rekan yang mau daftar hari ini atau besok gitu ya, atau mulai Senin nanti, itu bisa mendaftar sebagai reseller gitu ya. Nah, betul. resellernya bisa jadi ini dari timnya Mas Ari dan Mas Raja ya, karena mereka Raja, sudah ya, punya jaringan juga gitu ya. Jadi mereka betul. bisa langsung anggota bisa masuk langsung di aplikasi kita, langsung terbentuk jaringan. Tapi bedanya apa? Kalau yang dulu mungkin timnya Mas Raja atau Mas Ari hanya fokus di produk situ saja gitu ya. Tapi dengan aplikasi kita, UKM 4.0 ini mereka bisa saling silang gitu. Jadi Ya, nanti reseller Mas Ari bisa jualan produknya Mas Raja. Mas Kurang lebih Raja. seperti itu. Bisa bayangkan kalau nanti brand kita sudah banyak, ada ribuan variasi produk, reseller yang paling bawah dengan mudah bisa memilih produk mana aja nih yang cocok untuk gue jualan nih, ya kan? Karena kan Ya, biasanya ada interest ya, orang gue lebih suka jualan makanan gitu ya, ada yang suka lebih ya, jualan fashion gitu atau kosmetik. Nanti silakan si reseller ini akan memilih di mana dia lebih lebih suka gitu ya berjualan di situ. Nah, ketika jaringan ini sudah terbentuk, bisa bayangkan produk apapun bisa laku di kita gitu, karena jaringan inilah bisa dibilang emasnya Pak Bia atau rodanya ya gitu ya. ya, Karena ya, kenapa? Ini produknya sudah kita kurasi, sudah terbukti bagus gitu ya. Dan ini yang tadi saya bilang, ini bisa kita ekspor. ya, Lalu saya singgung lagi tadi yang masalah produksi ya Pak Bia. Kedepannya ya, kita juga punya plan, bukan hanya tadi ya, bukan hanya sekedar marketplace. Bisa bayangkan kalau rekan-rekan mungkin membuat suatu produk butuh supplier ya. Nah, selama ini mungkin tidak ada platform yang bisa menyambungkan itu ke dalam satu aplikasi. Kita di UKM 4.0 punya ERP, Pak. Jadi nanti ke depannya misalkan rekan-rekan butuh supplier beras atau butuh taruhlah apa ya, kain gitu ya karena produksi jilbab gitu kan. Di kita nanti kita punya satu fitur lagi yang menghubungkan supplier kepada produsen. Jadi ya, ketika kita susah untuk mencari supplier, UKM 4.0 ini juga punya link ke sana. Jadi bisa bayangkan kalau kita kekurangan bahan mentah ya untuk menjadi bahan produksi, itu bisa kita setup juga di dalam aplikasi kita. Kurang lebih nanti ke depannya seperti itu. Ya, Pak Abi. betul. Jadi ini memberi keleluasaan sebetulnya buat teman-teman yang misalnya nih sedang produksi katakanlah dodol jahe gitu ya. Nah, ketika dodol jahenya itu penjualannya turun, dia bisa listing untuk menjual jahenya saja. Jadi keleluasaan ini yang kita lihat bahwa di UKM itu kecepatannya untuk pivot itu luar biasa. Nah, ini yang membuka peluang untuk teman-teman UKM. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Nah, apa namanya? Saya akan menyediakan produk ya, tidak hanya dua itu saja. Minggu depan mungkin sudah jadi 5 ya, supaya Ya, variasinya menjadi bagus. Dan betul. nanti kita buat kategorisasi seperti dikatakan Mas Tesar tadi, ada yang namanya produk kategori makanan, Ya, ada makanan yang siap saji, siap saji, makanan betul. beku barangkali ya. Ya. Kemudian ada lagi apa namanya hijab ya, Kosmetik. Uh-uh. kosmetik. Kemudian ada juga apa ya
keperluan rumah tangga gitu ya. Iya. Jadi kita coba penuhi semuanya. Jadi nanti begitu ada produk yang tidak masuk kategori, kita menambahkan kategori. Pokoknya kita buka seluas-luasnya buat teman-teman UKM. Jadi teman-teman UKM bisa fokus kepada produknya saja. Jadi tidak perlu mikirin marketingnya gimana, karena sudah ada jaringan yang akan menjalankan. Kemudian juga tidak perlu mikirin gudang, karena idealnya logistik itu nanti gudangnya kita siapkan. Ya, jadi partner kita sudah menyanggupi itu. Misalnya Anda produksinya di Padang, maka gudangnya ada di Padang. Ya. Nanti last mile, pembeli terakhir itu akan membayar biaya pengiriman dari Padang ke kotanya yang dituju. Jadi kira-kira seperti itu. Kita nantinya kepinginnya berjalan dengan baik ya. Jadi kita butuh dukungan dan juga bantuan teman-teman UKM untuk secara serius menyiapkan produk. Nah, ini yang saya harapkan dari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang terpaksa harus tinggal di rumah, terpaksa tidak kerja lagi, gitu ya, karena situasi COVID ini, saya minta untuk tidak putus asa, karena kita juga berusaha untuk membantu kalian-kalian ini. Kalau bagi yang punya produk, dia bisa menjadi brand owner. Kalau yang tidak punya produk, dia bisa menjadi reseller. Atau menjadi agen, atau menjadi leader. Ini tergantung dari modal masing-masing gitu aja ya. Kalau yang sama sekali tidak punya modal, reseller kami itu tidak perlu membayar produknya atau membeli produknya. Cukup melakukan order dan kemudian akan dikirim oleh logistik kita. Nah, saya sarankan teman-teman yang mau jadi reseller, silakan membuat grup-grup lewat WA terutama ya. Anda bikin grup atau Anda join grup yang sedang membahas apa. Misalnya sedang ngebahas kuliner. Anda join aja. Siapa tahu mereka kemudian bisa membeli produk kuliner dari Anda. Atau misalnya join grup yang suka bahas soal hijab, atau soal tas, atau soal yang lain. Nah, itu yang saya sarankan, buatlah grup-grup yang bisa ngebahas itu. Ada tambahan dari Mas Cesar? Silakan. Ya, dan di kami juga perbedaan yang menonjol daripada marketplace konvensional gitu ya. Mungkin kita pernah lihat kalau misalnya kita masuk ke salah satu marketplace yang tenar gitu ya, produknya sama tapi harganya beda-beda ya Pak Bi. Yeah. Ada yang kayak sekarang masker lah gitu ya, ada yang saya lihat sekarang jual 10.000 gitu kan, ada yang 30.000 gitu, malah kemarin ada yang 50.000 satu. Wah, luar biasa gitu kan. Nah, di kita nggak mungkin kayak gitu, karena kita semuanya sudah fixed price. Jadi reseller harganya 5.000 ya, semua reseller dari Aceh sampai Papua ya 5.000 harganya gitu. Kenapa? Karena di 5.000 itu sudah ada bagian-bagian keuntungan dari setiap jaringannya gitu. Jadi reseller mungkin nanti dapat 500 misalkan ya, di agent mungkin lebih kecil lagi, makin ke atas makin kecil lagi. Jadi tidak ada perang harga. Nanti konsumen yang akan memilih tadi yang Pak Bi sempat singgung di depan. Jadi mereka akan mencari reseller terdekat gitu kan. Kenapa? Supaya cepat sampai kan gitu kan. Misalnya dia beli di Depok, nggak usah dia memesan di Jogja kan nggak mungkin. Orang Jogja yang ngirim ke sini lama gitu. Nah, itulah nanti konsumen yang akan memilih kenapa kita beli ke si A gitu kan, kenapa kita beli ke reseller B. Begitu juga nanti agent. Kita juga akan mencari agent yang menurut kita paling dekat gitu. Kenapa kalau ada apa-apa kita bisa datang gitu kan, atau kita bisa ngobrol. Nggak mungkin kita cari agent yang jauh dari tempat kita. Pada intinya bagusnya adalah di sini harganya fix gitu. Jadi tidak ada istilah markup atau perang harga gitu ya, price war ya Pak istilahnya Pak Bi ya. Jadi biar murah, paling murah gue biar laku gitu. Yang penting tipis. Nah, nggak bisa. Kalau di sini kita sudah atur sedemikian rupa, semuanya adil, semua profesional gitu. Ya, itu Pak Bi. Jadi itu namanya apa ya, ada istilahnya. Harga yang kalau Anda menjual dengan 20.000, sementara pesaing jualnya 10.000, maka harga itu 20.000 itu terasa mahal. Nah, supaya yang 20.000 itu terasa murah, maka
dipasanglah harga 30.000, ya. Nah, itu namanya apa price gitu. Nanti saya carikan istilahnya. Tapi itu yang terjadi di marketplace. Di kita tidak ada seperti itu. Harganya pasti akan dibuat sama semuanya. Ya. Betul. Oke, terus sudah 30 menit kita ngobrol, 40 menit kita ngobrol. Sisa waktu 20 menit nggak terasa. Silakan teman-teman kalau mau mengajukan pertanyaan, ya. Kalau jasa transportasi barang, apa bisa gabung UKM 4.0 ini? Pertanyaan gitu, Sar. Transportasi barang. Berarti dia punya ini ya, moda kali ya, moda ini ya, transportasi ya. Ya, betul. Ya, ya bisa jadi nanti kita bisa bicarakan dengan partner kita ya. Karena kan partner kita ini bisa dibilang dia punya beberapa gudang di daerah. Tapi memang mereka sudah punya, bisa dibilang punya moda transportasinya, mungkin truk gitu ya, truk besar. Bisa jadi beberapa daerah dia lebih efektif jika berpartner dengan partner lokal. Nah ya, gitu ya mungkin ke depannya Pak Abi ya. Ya, jadi betul. bisa kita tampung tidak masalah. Kita bisa bersinergi, misalkan rekan-rekan punya perusahaan logistik di satu daerah, nanti kita bisa coba komunikasi dengan partner kita gitu. Apakah mungkin ini menjadi bagian dari last mile-nya gitu ya, untuk mengirim langsung ke konsumen atau ke agent terdekat gitu. Itu masih bisa juga, ada kemungkinan terbuka. Bisa juga untuk first mile juga. Ya, bisa juga dari first mile, dari produsen dari ya, langsung pabrik ke gudang. Gitu ya. Betul. Nah, ini kebanyakan menanyakan bagaimana cara join. Nah, ini ya, pada prinsipnya ini semua. Pada prinsipnya joinnya mudah. Nanti kita buat semacam website khusus untuk mendaftar. Tapi memang ini mendaftarnya adalah langsung menjadi reseller ya Pak Bia. Artinya nanti ada persyaratan mungkin yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan supaya bisa menjadi reseller. Dan juga nanti mungkin ada pertanyaan mau jadi downline-nya siapa gitu. Karena ini sifatnya jaringan gitu ya. Jadi nanti ke atasnya jelas siapa ini induknya gitu ya. Mungkin karena sekarang tadi ada dua manusia pertama jadilah gitu. Nanti mungkin pilihannya hanya dua, ada Pak Raja dengan Mas Ari ya gitu ya. Nanti ke depannya bisa banyak gitu. Jadi nanti mungkin setelah ini kita coba buat prosedurnya Pak Bi ya, biar lebih jelas, biar teman-teman mau jadi reseller atau bahkan yang tadi kata Pak Bi menjadi brand owner. Sekarang kita baru 2 produk, kita berharap jangan hanya 2 gitu kan. Bisa 10, bisa 100, bahkan bisa ribuan gitu ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Ya, memang sebetulnya tujuan kita pada awal ini membantu teman-teman yang dirumahkan. Ya. Membantu teman-teman yang dirumahkan supaya ada sesuatu yang bisa dijual. Artinya melalui grup WA dia bisa jualan apa kayak produknya Cukajo atau frozen food yang sekarang lagi ngetrend gitu ya. Nah, ini ada yang nanya, apakah sudah ada websitenya supaya bisa dipelajari skemanya. Nah, jujur aja, dari awal saya udah bilang bahwa ini kita buru-buru nih nge-launchingnya ini karena saya ingin menolong teman-teman mempunyai harapan bahwa ada titik terang di ujung sana loh. Jadi coba kamu kejar ke sana, siapa tahu itu rezeki kamu, kan gitu. Jadi kita nggak sedang mencari bisnis ya. Kita ini memberikan solusi pada teman-teman. Jadi teman-teman harap paham bahwa ini kita dasarnya adalah sosial, ya. Dasarnya adalah sosial. Kalau sosialnya jalan, kita yakin bisnisnya akan jalan. Jadi oleh karena itu website segala macam jujur belum kita siapkan ya, Sar ya. Iya, tapi belum. Ya, skema itu nanti kita akan jelaskan melalui SOP yang bisa Nah, ini banyak yang saya punya produk dan mau dijual di UKM 4.0 ini gimana, Pak? Nah, ini juga Anda tinggal mendaftar sebagai brand owner, kemudian Anda melakukan product listing, produknya difoto, kalau bisa background-nya putih ya, jangan background-nya batik atau background-nya televisi, jangan.
backgroundnya Ya, putih saja, putih. Ya. kemudian difoto, disampaikan. Nah, nanti dari situ eh, kita dalam waktu dekat ini, 2 bulan ini, mungkin akan Ya, sedikit longgar, kurasinya sedikit longgar, karena tujuannya sosial. Tapi betul. kalau nanti sudah normal, maka kita membicarakan 2 hal. Pertama harus ada izin PIR, yang kedua ada izin dari POM untuk makanan. Ya, jadi ini juga teman-teman harus paham, kita taat pada aturan, kita taat pada payung hukum. Kalau bisa, mereknya juga sudah dihakikan, jadi Anda nanti tidak perlu harus berurusan hukum sama orang lain, gitu ya. Jadi Ya, kita melepaskan diri ya seperti itu. Tapi karena kami tahu bahwa kondisinya dalam mendesak, maka untuk sementara kita bebaskan. Anda bisa uh, menyatakan haki sedang diurus, PIR sedang diurus, POM sedang diurus. Itu buat kami cukup. Pernyataan itu akan kalau nanti ada pemeriksaan atau ada teguran, kita sudah siapkan bahwa mereka sedang usahakan. Tapi diurus benar, jangan diurus pura-pura gitu ya. Oke, website toko onlineku bertanya, Pak Bi mau tahu cara agar brand kita mudah diingat orang lain, selalu nempel di benak pelanggan, gimana caranya? Oke, ini di luar konteks, di luar topik, jadi saya nggak jawab. Oke, berikutnya John Allen 21, siap join Pak Bi. Dan Mas Tesar, saya ada produk ya. makanan dan hospitality. Good, bagus. Wah, bagus. Silakan langsung mendaftar sebagai brand owner. Ya. Dan teman-teman yang tidak punya produk atau brand, silakan daftar sebagai reseller. Oke. Ada tambahan lagi mungkin dari Mas Tesar tentang Ya. Intinya balik lagi, jadi benar tadi kata Pak Abi, kita meluncurkan UKM 4.0 ini bisa dibilang belum sempurna, tetapi dengan keadaan yang seperti ini, dengan COVID-19 yang melanda, kita melihat ada celah untuk kita membantu para rekan-rekan UMKM dengan meluncurkan segera produk ini gitu. Makanya kami berharap mungkin malam ini atau nanti Senin gitu ya, kita sudah bisa membuat semacam tadi ya SOP sederhana mungkin ya, kita mungkin belum terlalu high tech banget gitu ya, nanti mungkin kita buat banner di IG-nya Pak Bi atau di Facebook Pak Bi, gimana caranya seseorang yang mendaftar sebagai brand owner tadi yang punya produk atau menjadi reseller, itu dulu aja kita buat simple, jangan dibuat rumit gitu ya. Nanti akan terbagi mana yang jadi reseller, mana yang menjadi brand owner. Target kita dalam 1-2 minggu ke depan gitu, berharap kita dapat mengumpulkan banyak brand gitu kan, dan juga resellernya yang bisa berjualan ya. Di situ baru mulai terjadi transaksi. Itu yang kita harapkan, nanti baru kita lihat polanya seperti apa. Masalah harga, fixed price-nya berapa, nanti bisa kita diskusikan dengan brand owner-nya. Karena setiap produk punya kekhususan masing-masing Pak Bi ya, nggak bisa kita pukul rata. Bisa jadi ada yang makanan bisa ambil untungnya sedikit gitu kan, mungkin kalau fashion bisa lebih banyak. Nah ini nggak bisa kita pukul rata, maka kita perlu diskusi nanti kepada setiap brand owner, kira-kira nanti bagi hasilnya seperti apa, yang pasti harus adil dan proporsional tadi gitu, mungkin Pak Bi. Nah, buat teman-teman brand owner, nggak usah ngebayangin yang muluk-muluk, artinya nanti gimana Pak Bi kalau saya harus kirim ke Papua? Jangan mikir gitu dulu. Pikirkanlah bahwa produk Anda dipakai sama tetangga Anda saja. Ya, katakanlah satu kota atau bahkan satu kelurahan atau satu kecamatan, yang paling tidak Anda punya peluang untuk mendapat income. Ini dulu. Jadi yang paling penting kita tidak putus harapan karena kemudian tidak mempunyai penghasilan. Jadi ini yang paling penting. Jadi sekarang ini kalau Anda mau jadi reseller, kumpulinlah teman-teman yang memang mereka punya minat terhadap produk tertentu. Nah, baru Anda kemudian bisa ngedownload dari stok kita, ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini ada yang mengatakan siap kolaborasi, ya. Jadi teman-teman, kami harapkan punya produk olahan yang finish, ya, seperti misalnya
Oksan menanyakan, jualan buku bisa nggak di Bro Tesar? Silakan. Oh, bisa, bisa. Nggak masalah. Jadi yang penting tadi ya marginnya mau berapa, sebut aja ke kita, nanti tinggal resellernya nanti yang menentukan kan. Reseller, gue mau jualan buku Om Oksan nih kayak laku nih ya, nanti mereka yang jualan. Intinya semua produk bisa, tenang aja. Ya, ya jadi ada apa kategori buku ya, termasuk kategori betul. rumah tangga nanti. Jadi masih ada lagi, mungkin karena waktunya sudah hampir habis. Pertanyaannya juga kelihatannya sudah berkurang karena namanya cukup jelas. Atau mungkin jangan-jangan tidak dianggap solusi. Ya nggak Tapi apa-apa. lumayan Pak Bi yang join lumayan loh Pak Bi. Oh iya gitu ya. Ada berapa di Tesar? Di saya nih 80 berapa ya? 84. Ya nanti baru ketahuan kalau sudah selesai berapa jumlah orang yang akan join. Baik, silakan dikasih rangkumannya, mungkin dari awal lagi diulang supaya jelas. Ya, jadi mulai dengan aplikasi 4.0 ini, bagaimana Anda menentukan peran itu, silakan dijelaskan. Ya, kembali lagi dengan ada aplikasi UKM 4.0 ini, kami berdua dengan Pak Bi merasa terpanggil awalnya untuk bisa membantu para UMKM dan para bisa dibilang masyarakat ya yang terkena dampak COVID ini bisa mendapatkan penghasilan. Itu dulu awalnya kami, kenapa kita tanda kutip kita paksakan, ayolah kita coba launching saja UKM 4.0 ini walaupun belum sempurna, karena kita bisa melihat dengan aplikasi ini kita bisa membantu banyak orang, banyak pelaku UMKM, bahkan membantu para ibu rumah tangga atau mungkin bapak rumah tangga juga yang bisa jadi ada yang ter-PHK karena gara COVID gitu kan, bahkan kita dengar sekarang bahkan tukang Gojek, tukang Grab aja banyak yang tidak mendapatkan penghasilan karena dengan keadaan seperti ini, dan ini kita tidak tahu ya Pak Bia, ini bisa sebulan, 2 bulan, atau bahkan sampai akhir tahun gitu ya. Intinya makanya kita tetap berjuang, kita harus bertahan dengan segala cara. Dengan kehadiran aplikasi ini kami berharap dari brand owner tadi ya, brand owner itu bisa segera mendaftar ke kami sehingga kami bisa melakukan product listing. Tadi kata Pak Bi, coba fotonya dibuat semanis mungkin. Ini juga membantu para buyer nanti ya bisa mengenali produknya dengan mudah, dan spesifikasinya kalau bisa nanti kirimkan ke kami juga. Itu mungkin untuk bagi brand owner. Nanti juga kita diskusi masalah pricing ya Pak Bia, berapa bagian yang bisa kita sisihkan ya gitu, bisa kita bilang kita sisihkan untuk para agent, reseller dan leader gitu ya. Lalu juga para reseller yang tidak punya produk, tidak usah segan-segan juga gitu ya, langsung aja masuk ke kami, nanti bisa berjualan mana produk yang merasa lebih cocok ke pribadi masing-masing, mau jualan tadi ya jualan buku, atau jualan makanan, jualan fashion, silahkan pilih, nanti akan terbentuk landing page, itu yang nanti akan bisa dibaca oleh para konsumen kita di Google gitu ya, nanti bisa rekan-rekan iklankan lewat Instagram pribadi, lewat Facebook, lewat grup tadi kata Pak Bi gitu ya, jadi masuk aja ke grup sebaik-banyaknya gitu ya, tapi jangan terlalu hard selling mungkin ya, halus-halus saja gitu ya. Nah nanti tinggal masukkan link landing page rekan-rekan, di situ orang bisa klik langsung bisa beli. Nah itu otomatis langsung beli di toko kalian, di toko e-commerce yang sudah kita buat. Itu aja sih. Jadi semangat rekan-rekan, mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu banyak pihak, dan kita juga berharap dalam 1-2 tahun ke depan jaringan kita bisa terbentuk dengan lebih bagus dan sempurna, sistemnya juga semakin sempurna. Itu mungkin sekian dari saya, Pak Bi. Ya, ini ada pertanyaan, downloadnya di App Store kok disuruh bayar, Pak Bi? App Store itu berarti kan iPhone ya? Iya. Kayaknya kalau yang App Store bukan kita, Pak Bi, karena kita baru ada di Google Play Store ya. Jangan-jangan udah ada yang pakai nama kita. Jadi sekarang hanya ada di Google Play Store, di Android ya, versi Android. Ya, sementara pakai Android dulu karena menurut survei kita juga mayoritas teman-teman UKM itu dan juga teman-teman reseller itu kebanyakan menggunakan Android. Ya. Kecuali leader atau malah brand master yang sudah kaya
naiknya Alphard, terus pegangannya iPhone. Ini iPhone malah nggak bisa tadi pagi. Iya. iPhone malah nggak bisa kita. Oh iya, ke Android bisa. Baik, saya kira cukup ya, Sar. Jadi Cukup. kita tunggu teman-teman. Ingat, silakan download di Play Store, artinya pakai Android. Ya, Iya. UKM 4.0 itu sudah ada, dan minggu depan kita akan percepat prosesnya sehingga kita sudah bisa melakukan simulasi live. Ya. Demikian, terima kasih untuk Mas Tesar atas perhatiannya, atas waktunya yang sudah diwakafkan untuk membuka wawasan dari teman-teman. Dan terima kasih teman-teman juga atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa ikut meramaikan UKM 4.0 ini. Dan kita memang tidak ambisius, kita maunya pelan-pelan saja. Baik, terima kasih untuk perhatiannya sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.